wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi diinformasikan oleh Pak Mahdi Nur, imam kita, bahwa telah berpulang ke rahmatullah Hajah Nur Insani binti Karimin, usia 66 tahun, meninggal di Rumah Sakit Zainal Abidin tadi malam pukul 2 ya. Dan saat ini jenazah sudah di rumah di Jalan Lawang nomor 161. Ini pengumuman awal, nanti insya Allah biasanya Bang Yan akan mengumumkan untuk seluruhnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa almarhumah ya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Jemaah, hari ini juga adalah hari pertama jamaah haji asal Aceh ya, gelombang 2 kloter 1 berangkat pagi ini ya. Sebelumnya rencana pukul 4, tapi saya dengar ada perubahan, insya Allah sekitar pukul 8 nanti terbang. Tapi sekarang sudah di bandara, karena kita tahu haji prosesnya banyak ya. Jadi sehingga ya cukup melelahkan ya. Kita doakan mudah-mudahan jamaah kita seluruhnya, baik Aceh maupun Indonesia, senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan semua. Di Aceh yang tertua usia 100 tahun ya, dari Takengon, yang termuda 18 tahun ya, itu untuk Aceh. Yang 100 tahun itu istrinya 95 tahun. Begitulah kuasa Allah ya, bisa suami istri berangkat. Haji itu kerinduan semua orang beriman. Saya kira tidak ada yang tidak rindu. Bagaimana kita tidak rindu? Karena kita sejak kecil dikenalkan Nabi Muhammad ya. Kita diberitahu tentang di mana Nabi dilahirkan, di Mekah, di mana wahyu diturunkan, bagaimana perjuangan beliau. Apalagi kita belajar sirah nabawiyah, semakin besar kerinduan kita. Kita sujud menghadap Baitullah jauh ribuan kilometer, tapi bagaimana tidak tersentuh hati kita, bagaimana air mata tak mengalir ketika Ka'bah di depan ya, ketika kita ruku, sujud ya, berdoa Baitullah di hadapan kita. Ini kerinduan siapapun orang beriman. Nah itu kalau yang tidak sempat haji, insya Allah mudah-mudahan bisa menabung untuk umrah ya. Jadi jamaah, haji itu panggilan Allah. Panggilan Allah. Karena itu siapa yang Allah panggil, pasti Allah beri kemampuan. Jadi Allah pasti memampukan siapapun yang dia panggil. Karena itu ada, kita dengar ya, tukang jual es berangkat, satpam berangkat haji ya. Ada lagi tukang jualan pisang goreng berangkat haji. Jadi tidak semua orang yang dalam tanda petik punya uang banyak bisa berangkat haji, bahkan banyak yang belum. Tapi ada yang pemulung naik haji, tukang parkir naik haji. Kalau kita tanya bagaimana bisa? Ya pertama tentu dia berniat dan ada usaha menabung ya. Jadi kalau hanya ditanya mau haji, sejak dulu saya ingin haji, apa yang sudah Anda lakukan? Belum ada apa-apa, itu angan-angan namanya. Angan-angan. Saya mungkin sudah pernah cerita ya, beberapa waktu lalu saya ke pasar Ketapang kan beli pisang itu sama nenek-nenek yang duduk di bawah. Saya kasih uang 20.000 dulu, dikembalikan uang saya. Dia bilang, Pak, uangnya jelek sekali. Ya. Jelek sekali, memang jelek uang itu. Tapi dalam hati saya kan masih pagi. Bu, nanti kan beredar uangnya. Pak, saya mau nabung untuk haji. Jadi kasihlah uang yang bagus. Alhamdulillah di dompet saya ada 20.000 bagus, saya kasih, senang dia ciumnya. Itu yang namanya niat ya. Orang-orang yang secara materi tidak punya kemampuan tapi bisa berangkat haji, kalau kita tanya pasti dia ada upaya menabung.
Dan bagaimana selanjutnya itu urusan Allah. Ada yang dimudahkan dengan cepat, tak tahu sumber rezeki itu kan urusan Allah semua. Karena itu rezeki tidak pernah tertukar, jadi tidak boleh iri kita sama orang yang banyak uangnya. Bukan rezeki kita, gimana kita mau iri? Kalau kita iri kita marah sama Allah, karena itu Allah yang membaginya. Nah, jadi memang yang namanya niat haji itu disertai upaya. Bahkan ada teman saya yang hari ini berangkat haji karena orang tuanya meninggal. Artinya orang tuanya itu sudah dapat pahala haji. Dia tidak bisa berangkat, tapi anaknya yang berangkat. Bahkan ada orang yang bertanya ke saya, Ustadz, sudah coba tabung, tapi sampai meninggal tidak cukup uangnya. Kita tidak jadi tamu Allah di dunia. Karena haji itu duyufur rahman, tamunya Allah. Kita tidak jadi tamu Allah di dunia, di akhirat kita jadi tamu Allah yang mulia. Karena kita sudah berniat. Bisa jadi gara-gara itu kita masuk surga. Karena kita semua paham, Nabi sudah bersabda, masuk surga seseorang bukan karena amal, tapi karena rahmatnya Allah. Kalau masuk surga karena amal, ya kita mungkin tidak masuk surga. Yang masuk surga yang hafiz Quran, amalnya banyak. Yang masuk surga ya kiai, haji, tengku, yang punya daya. Kita tidak bisa masuk surga. Tapi tegas Nabi mengatakan masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Karena itu ada seorang pelacur, dosanya sudah jelas, ya. Tapi karena dia bertobat, lalu dia memberi minum anjing yang kehausan, dengan susah payah dia turun ke dalam sumur, dia gigit itu sepatunya, dari sepatu itulah dia ambil air, dia gigit lagi naik ke atas untuk beri minum anjing saya, anjing itu bisa kembali hidup dengan baik, padahal mau mati waktu itu. Itu dikisahkan dalam hadis sahih. Nabi mengatakan dia adalah diampuni dosanya dan dia penghuni surga. Karena perbuatan itu kita tidak tahu yang menyebabkan kita masuk surga, tapi kita tetap beramal. Bisa jadi hanya persoalan kecil yang nanti di akhirat, ya wallahu alam, di akhirat. Malah ada ulama mengatakan, ya ada bermimpi dia, saya lupa entah Imam Asyafi'i, dia bermimpi tentang Imam Asyafi'i atau siapa begitu, pokoknya bermimpi tentang ulama yang sudah wafat. Dia mimpi sempat berdialog dengan ulama itu. Ini bukan hadis, hanya kisah-kisah moral. Bagaimana Anda bisa merasakan kebahagiaan di alam barzah? Apakah karena amal-amal Anda, karena kitab yang banyak Anda tulis? Ternyata enggak. Gara-gara dia mengambil pena, tiba-tiba ada lalat. Lalat yang masuk ke pena itu hampir mati, diangkatnya. Ya, disiramnya air pelan-pelan. Taruhnya, dibiarinya sampai kering. Terbang lalat itu. Gara-gara itu dia masuk surga. Subhanallah. Nah, karena itu jangan menganggap kecil niat menabung tadi, ya. Terutama tentu yang masih muda, ya, yang masih muda, ya. Insya Allah Allah akan sampaikan kita ke sana. Haji itu kata para ulama memang ibadah yang spesial, ya. Dia bukan perjalanan wisata seperti kita ke Australia, ke Amerika. Dia perjalanan spiritual, perjalanan ibadah. Karena itu para ulama mengatakan dalam haji itu ada 3 ibadah. Pertama ibadah maliyah, harta. Harta, ya, karena itu memang harus punya harta. Harta sendiri ya tidak harus berlimpah, bisa Allah beri cara, bagaimana caranya asal ada niat. Yang kedua, haji itu adalah ibadah badaniyah. Karena itu ada tawaf, berat kan? Ada sa'i. Ya, belum lagi nanti wukuf di Padang Arafah. Setelah wukuf harus ke Muzdalifah. Ya. Muzdalifah, di sana mabit. Ya. Dan banyak orang tidak tahu bahwa Muzdalifah itu tempat yang paling dramatis dalam dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Saya apa yang sudah pernah manasik-manasik, ya kadang-kadang lupa ini disampaikan. Saya kebetulan punya materi tersendiri manasik. Kemarin Ustadz Aufa juga alhamdulillah pakai materi saya untuk menyampaikan manasik di Kementerian Agama. Jadi kadang-kadang hanya diberitahu saja mabit, ya, di Muzdalifah, menunggu tengah malam tergelincir. Kenapa kita disuruh mabit? Kan harus bertanya dalam hati. Memang itu perintah, tapi ada sesuatu di tempat ini. Nah, sesuatu itu adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau kan jumpai anaknya dari Palestina, jauh perjalanan,
Jumpa anaknya sudah umur 10 tahun, 9-10 tahun. Di dalam Al-Quran disebut sudah cukup dia, cukup berpikir. Artinya dia sudah mulai masuk remaja. Ya seperti kita lah, kalau ketemu anak lama tidak ketemu pasti rindu. Maka Nabi Ibrahim tidur dipeluklah anaknya. Nah mimpi pertama itu tanggal 8 Zulhijjah. Nanti pada saat hari Tarawiyah. Mimpi itu. Dia peluk anaknya. Sembelih anakmu. Kejut. Itu terjadi ketika Nabi Ibrahim tidur dengan anaknya. Nabi Ibrahim tahu ini wahyu karena mimpi wahyu. Tapi beliau minta kekuatan dari Allah. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut hari Arafah, mimpi lagi beliau. Yang kedua. Dan kemudian pada malamnya, nah itulah saat orang di Muzdalifah. Kan tanggal 9 malam ke Muzdalifah. 10 itu sudah terhitung tanggal 10 Zulhijjah. Beliau mimpi disuruh nyembelih anak yang ketiga. Dia cari anaknya, ketemunya di Muzdalifah. Di satu bukit namanya Uzzah. Disitulah ayat Quran yang kemudian menceritakan, ya bunayya, hai buah hatiku, ini arafil manami, anni ajbahuka fanzur madza tar. Ayah bermimpi. Padahal mimpi sudah 3 malam, baru disampaikan malam ketiga itu. Ayah bermimpi menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini terjadi di Muzdalifah. Sehingga kalau orang paham ini, di Muzdalifah dia nggak cengengesan, nggak cerita. Coba perhatikan yang pernah haji. Di Muzdalifah itu orang katanya ambil batu. Dan batu juga disediakan. Tidak ada pekerjaan. Padahal di situ bisa baca Quran, di situ bisa berzikir, di situ bisa berdoa, ya Allah jadikan anak saya, keturunan saya, cucu-cucu saya. Seperti Ismail. Saat Ismail dipegang kepalanya oleh ayahnya, diberitahu ayah mimpi nyembelih kamu nih nak. Bagaimana pendapatmu? Coba anak-anak sekarang kita tanya seperti itu. Ayah pungo kan gitu. Anak kok disembelih gitu kan. Apa jawaban Nabi Ismail? Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya ayahku. Tenang sekali Ismail menjawab. Ya ayahku. Ya abati fa'al ma tu'mar. Itu perintah Allah. Kerjakan ayah, jangan ragu sedikit pun. Insyaallah minas sabirin. Ayah akan saksikan saya adalah orang yang sabar. Nah, itu terjadi di Muzdalifah. Lalu kata Nabi Ibrahim, ayo nak kita pergilah jumpa bundamu. Sebenarnya bisa disembelih waktu itu, tapi dia jumpa ibumu, berangkat jalan. Ada iblis. Ibrahim. Di macam-macam iblis bilang, diambil batu lempar. Itulah Jamrah Aqabah. Maka kalau orang paham filosofi ini, waktu dia haji, lelah hilang. Karena dia hanya berpikir, bagaimana ya ini syariat dijalankan. Bagaimana dia harus melempar iblis yang pernah ingin menggagalkan Nabi Ibrahim. Karena itu ibadah badaniyah, ya itu bukan segalanya. Banyak orang di sana berangkat sehat, masih muda, sampai sana nggak berdaya dia. Tapi ada orang biasa-biasa saja, mungkin agak lemah, tapi di sana dia semangat karena dia memahami filosofis. Nah, yang ketiga ibadah haji itu adalah ibadah qalbiyah. Ini yang sangat sulit. Hati. Kalau sekarang ada yang berniat ingin ambil sendal, ya, ini Ustadz bilang ambil ya, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik-baik, ya kan? Jadi niatnya nanti ambil sendal yang bagus, itu salah Ustadz, kasih nasihat. Tidak dihukum sama Allah kalau berniat mau ambil sendal, kecuali nanti diambil sendalnya. Bahkan ada hadis yang menyebutkan ketika orang berniat dosa lalu tak dilakukan malah dapat pahala. Berniat dosa nih, tidak dia lakukan, itu dia dapat pahala. Nah, tapi di tanah haram nggak bisa. Tanah haram begitu niat sudah kena kita. Maka itu ibadah qalbi. Itu sebabnya pendampingnya istighfar. Dengan istighfar kita bisa tenang. Nah, insya Allah kita doakan jemaah haji kita ya senantiasa menjadi haji yang mabrur insya Allah. Nah, ada jemaah haji kita yang berangkat, tapi bukan dusun kita ya. Ada haji yang lain. Pak Yusril. Yusril sering jemaah haji kita sini, tapi beliau dusun dekat Pak Yusuf itu. Dusun Gusrik ya. Beliau berangkat haji juga ya. Kita doakan ya mudah-mudahan semua dilancarkan. Baik jemaah, ini sudah siang pula.
Hari ini ada snack ya, Bang Yan. Jadi kita sudah cerita Perang Badar ya. Minggu yang lalu, jadi setelah Perang Badar ada sedikitnya 4 peristiwa yang Nabi hadapi ya. Jadi ada Perang Bani Sulaim, sudah kita ceritakan ya. Perang Bani Sulaim ini selesai kemarin, pengkhianatan Yahudi Bani Kainuqa. Nah, ini yang belum selesai. Nanti ada Perang Sawit. Ini gandum artinya, perang gandum. Apa maknanya nanti kita ceritakan. Ada Perang Ghatafan. Nanti setelah itu baru masuk Perang Uhud. Ya. Jadi setelah Perang Badar itu Nabi tidak istirahat. Ya. Saya sudah ceritakan bahwa, ini saya ulang sedikit di penghujung kemarin, Islam itu tidak ada, artinya Nabi Muhammad tidak punya niat mengusir Yahudi, malah ingin hidup berdampingan. Karena itu ada perjanjian Piagam Madinah dibuat. Dan ada titik pertemuan. Kiblat umat Islam itu Baitul Maqdis. Waktu di Madinah. Sehingga nampak bahwa kaum muslimin itu sudah dengan Yahudi itu sama-sama agama samawi. Tapi orang Yahudi ngejek, kaum muslimin ikut-ikutan kita, ya kan? Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Nah, maka kemudian nanti pada Sya'ban 16 bulan setelah hijrah, karena Rasulullah rindu selalu, kadang-kadang habis selesai sholat, Baitul Maqdis itu di belakang berarti. Jadi kiblatnya ke timur sana. Jadi selesai sholat itu Nabi kadang-kadang berbalik ke barat menatap langit. Kerinduan Nabi ini dijawab oleh Allah, lalu kiblat dipindah ke Masjidil Haram. Nah, putus kita titik pertemuan dengan Yahudi. Tidak sama lagi. Ini juga syariat puasa. Nabi datang, orang itu puasa Asyura. Nabi puasa. Suruh sahabat puasa. Nah, tapi kemudian mereka mengejek juga. Maka kemudian turun puasa Ramadan. Ya. Puasa Asyura tetap dilakukan oleh Nabi sebagai puasa sunnah. Baik, ini sudah yang terakhir. Ya. Nah, sampai batas Al-Hidayah tanggal 5 bulan 5. Ini tanggal berapa sekarang? 18 ya. Nah, jadi ini yang belum kita jelaskan. Yahudi meremehkan kemenangan kaum muslimin di Badar. Jadi Badar itu dengan Madinah jaraknya lebih kurang 130 km. Ketika Nabi berangkat dengan pasukan 313, semua orang tahu. Orang Yahudi tahu. Ya, apalagi kaum muslimin. Belum pulang-pulang Nabi ini. Maka berita di Madinah yang beredar, ya, Muhammad sudah tewas, kaum muslimin musnah. Nah, sama dengan HP hari ini, beredar cepat, hoax di mana-mana. Itu yang mengedarkan kelompok munafik, kelompok Yahudi. Karena nggak ada informasi apa-apa. Ini perilaku Yahudi. Jadi begitu Nabi Muhammad selesai Perang Badar, beliau panggil 2 orang sahabat. Satu Abdullah bin Rawahah, yang satu Zaid bin Harithah. Wahai Abdullah bin Rawahah, kamu kembali ke Madinah. Di wilayah dataran tinggi. Sampaikan kepada penduduknya bahwa Allah memberi kita kemenangan. Zaid, ini anak angkat Nabi, kamu ke dataran bawah. Ya, kalau di Sabang itu kota atas, kota bawah. Kamu di bawah, artinya di kota Madinahnya. Sampaikan kepada orang-orang bahwa kita diberi Allah kemenangan. Saya akan menyelenggarakan pemakaman sahabat ini, sahabat-sahabat kita. Berangkat mereka. Nah, ketika Zaid bin Harithah datang, dia naik unta Nabi, Al-Qaswah. Dari jauh Yahudi sudah berteriak, hei penduduk Madinah, Muhammad sudah tewas. Lihat untanya. Untanya dinaiki oleh si Zaid. Ya, orang semua menangis. Datang Zaid, tapi Zaid senyum. Ada apa katanya? Rasulullah sudah tidak. Saya ingin mengabarkan bahwa Nabi Muhammad dimenangkan oleh Allah. Kita kaum muslimin menang. Allahu Akbar, bertakbir serentak waktu itu. Oh, Yahudi terkejut. Oh, bertakbir mereka. Rupanya menang. Ya, Allah beri kemenangan. Nah, itu kan itu ada ulama yang menyebutkan kalimat minal aidin wal faidin
itu adalah kalimat orang-orang Madinah menyambut kedatangan pasukan Nabi. Ya, minal aidin, ya, aid kembali dari mendapatkan kemenangan. Wal faizin, yang menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Nah, jadi Yahudi meremehkan tahun 2 Hijriah 17 Ramadan Nabi menang melawan kaum musyrikin di Badar. Ya. Menjadi syiarul wujud pertempuran yang menegaskan eksistensi bagi kaum muslimin. Karena perang Badar ini menunjukkan kaum muslimin itu sebuah kekuatan. Ya. Kemenangan kaum muslimin di Badar membuat bangsa Arab memperhitungkan keberadaan mereka. Jadi Nabi kemudian menjumpai orang-orang Yahudi. Karena sudah dapat informasi, Yahudi meremehkan ya Rasulullah. Datang kemana Nabi? Ke pasar Kainuka. Jadi pasar Kainuka ini pusat bisnisnya orang Yahudi. Nabi berpidato singkat. Rasulullah SAW bersabda, "Hai kaum Yahudi, kalian masuklah Islam. Ya, sebelum kalian ditimpa seperti apa yang dialami oleh orang-orang Quraisy." Ini Nabi beri peringatan. Mendengar seruan itu dengan sombong mereka menjawab, "Hai Muhammad, jangan kamu sombong dengan keberhasilanmu membunuh beberapa orang Quraisy yang tidak mengerti peperangan. Jika engkau berani memerangi kami, maka di saat itu engkau akan mengetahui bahwa kami benar-benar manusia dan kamu tidak akan menjumpai orang seperti kami." Nah, jadi Yahudi menantang. Kata Yahudi, menangnya itu kebetulan lah, kira-kira seperti itu ya. Karena mereka orang-orang bodoh, orang-orang tidak mengerti peperangan. Beda sama kami. Karena memang Bani Kainuka ini ahli besi, ahli emas, menempa. Jadi kaum muslimin beli pedang sama mereka. Ya, tombak. Mereka tukang buat itu. Ini dijawab oleh Allah dalam surah Ali Imran ya, ayat 12-13. Ini maknanya, katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam, itu di akhirat, dan itulah seburuk-buruk tempat. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu, ya, bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain kafir, yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang muslim menang 2 kali jumlah mereka. Ini perang Badar. Allah mengirimkan para malaikat, ya. Allah menguatkan siapa yang dikehendakinya dengan bantuannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai mata hati. Yahudi Bani Kainuka merasa yakin mereka bisa mengalahkan kaum muslimin karena mereka tukang pandai besi, tukang emas, banyak alat logam. Bahkan mereka itu punya pasukan, ya, jumlah tentaranya 700 orang, 400 diantaranya berbaju jirah. Baju jirah itu baju besi, jadi ditombak nggak apa-apa, karena panah nggak bisa. Nabi sendiri punya baju besi beli sama Yahudi. Yahudi tidak sampai di situ, dia berempati pada musyrikin. Ada tokoh namanya Ka'ab bin Ashraf. Ya, Ka'ab bin Ashraf ini dia adalah tokoh Yahudi. Dia datang ke Mekah, padahal kan terikat perjanjian sama kaum muslimin dalam piagam Madinah. Apa yang terjadi dengan kaum muslimin saling bela. Demikian terjadi orang Yahudi, kaum muslimin akan bela. Tapi tiba-tiba dia berkhianat. Dia datang ke Madinah, ke Mekah. Dia berkata, pertama dia berkata begini ya. Ka'ab bin Ashraf di Madinah. Dia ini seorang pembesar ahli syair. Jika benar berita ini, maka berada di bawah tanah lebih baik daripada berada di atasnya. Artinya lebih baik mati rasanya daripada mendengar bahwa kaum kafir Quraisy kalah. Lalu Ka'ab bin Ashraf membuat syair berisi ratapan dan kekalahan kaum musyrikin tersebut. Di dalamnya memuat hujatan terhadap Nabi, dan dia baca di Mekah. Dia baca di Ka'bah. Orang-orang Mekah datang mengelilinginya, dia membacakan puisi yang menyangkut duka cita terhadap kekalahan orang-orang musyrik dan menghujat Nabi. Nabi tahu nih, dengar ya perilaku si Ka'ab. Ka'ab ini juga memperlihatkan permusuhan terhadap kaum muslimin. Dia membuat syair yang isinya melecehkan perempuan muslimah.
Nah, tibalah satu saat yang sudah tidak bisa membuat Nabi sabar. Tadi itu Nabi masih bertahan. Mereka diajak beriman, tidak mau. Mereka bilang, Muhammad, kamu jangan sombong. Kamu menang kebetulan. Kami ini lebih kuat. Kami punya pasukan. Kami bisa buat tameng, buat tombak. Kemudian dia Ashraf ini datang pergi ke Mekah, memprovokasi orang Mekah. Itu orang-orang Islam kebetulan saja menangnya. Kalian jangan takut. Nabi sabar. Tapi yang ini tidak bisa. Ketika seorang muslimah datang membawa barang dagangan ke pasar Kainuka, ya ibu-ibu nih, di sana dia menemui seorang pandai besi, pandai emas ya. Dia urusan emasnya, bakalung atau gelang. Tiba di sana, dia berurusan sama orang yang pandai besi ini. Dia dijahili, karena ini pasarnya orang Yahudi. Orang Muslim ada, tapi sedikit. Muslimah ini disuruh buka cadarnya, tutup mukanya. Dia tidak mau. Kemudian Muslimah ini menolak, membela diri. Si pandai emas Yahudi ini bertindak iseng. Tanpa sibuknya si Muslimah menangani orang yang ingin mengganggunya, bajunya agak panjang diikatkan ke sesuatu, ya. Lalu si Muslimah ini berdiri menghindar, sobek, maka terbuka auratnya. Dan semua orang laki-laki di pasar mentertawakannya. Jadi seorang Muslimah dipermalukan di tengah pasar. Dilihat oleh seorang Muslim, ya, perempuan Muslimah ini menjerit menahan malu. Seorang Muslim, kalau kita ada di sana, saya kira juga tidak akan diam. Ya. Seorang Muslim yang melihat kejadian itu segera menyerang si pandai emas hingga mati, tewas. Jadi Yahudi penjual emas tadi diserang oleh seorang Muslim, mati dia. Melihat itu orang Yahudi mengeroyok orang Muslim ini, sehingga orang Muslim ini pun tewas. Sampai berita kepada Nabi. Nabi kirim utusan. Karena Nabi kepala negara. Kepada Bani Kainuka, terhadap peristiwa yang terjadi di pasar Bani Kainuka, kita tegakkan keadilan. Siapa yang melakukan pembunuhan agar segera diserahkan untuk diadili. Ditanya nanti siapa yang sebenarnya salah. Tapi Bani Kainuka menantang. Tidak. Itu apa? Kalau berani kalian hadapi kami. Ya. Jadi sampai kabar tentang peristiwa ini kepada Rasulullah, bahwa mereka tidak mau menyerahkan yang membunuh Muslim tadi dan yang mempermalukan perempuan tadi, maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat lalu mempersiapkan pasukan. Ya. Orang munafik dengar. Gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Nabi. Dia sekutu dari Bani Kainuka. Dia melobi, wahai Muhammad, ya, itu Bani Kainuka sahabat kami sejak dulu. Ya, jangan diseranglah, dimaafkan saja. Tapi Nabi tidak peduli karena persoalan harkat wanita muslimah dihina. Jadi Nabi begitu keras karena ini penghinaan terhadap perempuan. Maka beliau menyiapkan pasukan, dikepunglah benteng Bani Kainuka selama 15 hari. Sebelumnya mereka itu yakin mau menghadapi, tapi akhirnya gentar. Ini masih ada benteng ini ya, tapi ini benteng milik Bani Kainuka peninggalan. Jadi orang Yahudi itu membangun rumah-rumah di atas bukit. Rasulullah memerintahkan mengepung benteng Bani Kainuka. Ya. Selama 15 hari mereka dikepung. Kaum Yahudi akhirnya tidak ada yang berani, kecut semua. Tadi sebelumnya kan kita siap perang. Ya. Tidak ada yang berani. Yahudi Bani Kainuka ini adalah sekutu kabilah Khazraj. Ya. Nah, kenapa Bani Kainuka ini menantang Nabi? Karena Abdullah bin Ubay, dia ini kan suku Khazraj. Jadi di Arab, di Madinah itu orang Arab ada dua suku, Aus dan Khazraj. Khazraj ini kaum Ansor yang menjadi pengikut Nabi, tapi tokohnya Abdullah bin Ubay itu munafik. Dia datang kepada Bani Kainuka, kalian jangan takut. Kalian 700 ya pasukan. Kami ada pasukan. Kita akan kirim nanti 3000.
tak hancurkan Muhammad. Nah, jadi Yahudi Bani Qainuqa ini ditipu dia. Dia tunggu-tunggu, tidak datang-datang bantuan. Sampai 15 hari sudah kelaparan, makanan tak ada, akhirnya mereka menyerah. Ya, menyerah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi udah diganti belum? Udah, nggak usah pakai tutup. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya akhirnya menerima tawaran Yahudi untuk damai. Nah, Abdullah bin Ubay itu berkata, wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada kawan-kawanku. Sebanyak 400 orang tanpa senjata, 300 tentara berbaju jirah yang telah memberlaku bertahun-tahun, akan engkau habiskah mereka dalam sehari. Jadi maksud Abdullah bin Ubay, orang-orang Bani Quraidah ini sudah lama membantu dia, ya, kaum Hajrat ini. Ada 400 orang tanpa senjata, termasuk ada anak-anak perempuan. Ada 300 tentara berbaju besi. Apakah mereka akan kau habisi dalam sehari? Rasulullah dengan tegas berkata kepada Abdullah bin Ubay, begini saja Abdullah bin Ubay, mereka kuserahkan kepadamu dengan syarat. Mereka harus meninggalkan Madinah dan tidak boleh hidup berdekatan dengan kota ini. Jadi keputusan Nabi diusir, tapi tidak dibunuh. Sekarang bagaimana urusanmu, hai Abdullah bin Ubay? Tapi mereka harus meninggalkan Madinah. Rasulullah mengutus Ubadah bin Samit untuk mengurus persoalan tersebut. Ubadah bin Samit ini pemuka suku Hajrat, sebelumnya adalah sekutu Yahudi juga. Dia kemudian bersikap tegas memutuskan persekutuan dengan Yahudi. Jadi ini adalah peta kota Nabawi, kota Madinah. Ini kalau ini adalah Masjid Nabawi, ya, ada piagam Madinah. Yahudi ada 3, satu Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Ini diusir, mereka diusir. Masih ada 2 Yahudi, nanti kita ceritakan. Ini juga nanti akan diusir. Jadi Bani Qainuqa akhirnya mereka meninggalkan Madinah menuju pedusunan bernama Ajarat di daerah Syam, tapi banyak di tengah jalan mereka tertimpa sakit dan mati dalam perjalanan. Jadi Bani Qainuqa diusir dari Madinah. Ya. Nah terakhir, jadi inilah bukti bahwa Rasulullah melakukan pembelaan terhadap kemuliaan muslimah. Rasulullah memobilisasi pasukan untuk membela seorang wanita muslimah yang auratnya tersingkap, dan beliau membela darah seorang muslim yang dibunuh, ya, karena membela perempuan ini. Begitu besar arti kehormatan wanita muslimah. Jadi ibu-ibu, ya, anak-anak kita suruhlah tutup aurat dia, ya, karena begitu dijaga kemuliaan dan harga darah seorang muslim di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau siap menanggung resiko kehilangan nyawa para sahabatnya. Artinya Nabi, kan namanya saja itu siap perang, artinya akan ada korban. Kaum muslimin akan ada yang mati. Tapi ini semua adalah bukti membela kehormatan muslimah. Nah, tapi tidak terjadi perang karena mereka tidak berani. Bani Qainuqa bukanlah orang yang lemah. Mereka memiliki persenjataan, bahkan mereka punya benteng, ada pasukan, dan mereka punya kemampuan militer. Tapi tetap Rasulullah dan para sahabat menghadapinya demi seorang wanita muslimah. Ya, Abdullah bin Ubay sudah negosiasi supaya Nabi Muhammad berdamai, tapi Nabi Muhammad tetap menegakkan ini. Strategi Rasulullah waktu itu tidak terburu-buru emosional dalam merespon gangguan kaum Yahudi. Ya, beliau tidak gegabah memilih opsi militer sebagai jawaban kontan dari setiap makar mereka, karena Rasulullah sudah cukup bersabar. Rasulullah realistis dengan keadaan, meskipun secara keimanan para sahabatnya siap tempur, namun kesiapan materi belum dianggap cukup, ya, mumpuni, ditambah efek pasca perang belum siap, pasca perang Badar maksudnya, karena umat Islam itu belum mandiri. Setelah dianggap mandiri dalam perekonomian dan memilih sarana militer yang mumpuni, barulah Rasulullah menyerang Bani Qainuqa. Ini beberapa kesimpulannya, bahwa ternyata Rasulullah itu beliau menyiapkan semua,
tentara, perekonomian, kemampuan keuangan tentaranya ya. Jadi dikatakan mandiri dalam perekonomian, umat Islam sudah memiliki pasar sendiri. Sudah pernah saya ceritakan bahwa Nabi membangun pasar di tempat makam Baqi sekarang. Dulu pasar umat Islam di situ. Setelah sebelumnya mengandalkan pasar Bani Kainuka. Kaum muslimin telah menguasai sumber air dengan dibelinya sumur rumah oleh Utsman bin Affan dan diwakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Kemudian secara militer kaum muslimin tidak mengandalkan sekutu dari pihak lain. Jadi Nabi Muhammad menyerang Bani Kainuka ini modalnya sudah sangat kuat. Sudah punya pasar sendiri. Pasar Bani Kainuka sudah mulai runtuh. Kemudian kaum muslimin pernah dengar ya sumur Umar. Masih ada sumur ini sampai sekarang. Sumur ini punya orang Yahudi. Orang Yahudi itu jual air sama orang Islam pas lagi susah air. Orang Islam beli air. Lalu Utsman datang. Utsman uangnya banyak. Utsman bilang, saya belilah sumur kamu. Bagaimana? Berapa kamu jual? Sebut saja angka. Yahudi ini berpikir, kalau dijual nggak ada penghasilan lagi. Dia punya akal. Begini aja Utsman. Kita beli sumur ini hari ini untuk kaum muslimin. Nah, besok untuk kami. Bergantian hari. Tapi kamu bayar sewanya. Ya karena orang Yahudi licik ya udah Utsman. Oke. Begitu hari Senin sumur ini menjadi milik orang Islam. Orang Islam ambil air sebanyak-banyaknya. Hari Selasa tidak ada yang beli sama Yahudi. Itu apa beli? Air sudah banyak di rumah. Hari Rabu ambil lagi banyak-banyak. Hari Kamis orang Yahudi jualan air, tidak ada yang beli. Akhirnya orang Yahudi bilang, udah Utsman beli aja semua. Maka sumur ini sudah jadi milik umat Islam. Ya, dibeli semua. Nah kemudian militer, Rasulullah sudah punya pasukan. Karena itu beliau menyerang. Ya. Demikian jamaah yang dicintai Allah, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan perang Sawik ya. Jadi wanita itu sangat anggun, sangat mulia, Nabi Muhammad menghargainya ya. Betapa besarnya arti menutup aurat hingga Rasulullah mengerahkan pasukan bagi orang yang mengagungkannya. Kemarin Aceh tercoreng lari maraton itu ya, Belang Padang. Ada perjanjian tertulis antara penyelenggara dan MPU kota. Isi perjanjiannya yang melakukan maraton laki-laki harus menutup lutut. Nah, panitia sudah membantah, katanya sudah disampaikan setiap orang yang mendaftar nanti tutup lutut, tapi tidak ada perjanjian. Maka kemarin kecewa. Celana pendek di mana-mana. Ya, persoalan nonton bola dan celana pendek itu bukan urusan kita, ini Aceh sekarang. Ya, itu nonton bola urusan lain. Tapi ini Aceh syariat Islam. Nah, satu hal saya ingin sampaikan. Azan maghrib kemarin, saya naik kereta mau beri ceramah di Masjid Babul Iman. Saya bahagia karena lewat di pasar kita, semua toko tutup, lampu mati ya, bakso juga sepi. Masalah sholat atau tidak kita tidak tahu. Tapi itulah Aceh, tidak ketemu di tempat lain. Tapi begitu saya masuk gang ke Babul Iman, ada pekerja apa itu? Internet. Kalau listrik oke lah mungkin internet ya, yang baju merah itu. Naik santai saja lagi koma, saya klakson ya, klakson, suruh berhenti. Sampai saya di masjid saya sampaikan. Wilayatul hisbah boleh menangkap orang itu. Karena dalam kanun syariat, apalagi itu laki-laki ya. Dalam kanun syariat itu waktu maghrib berhenti aktivitas. Kalau dia orang Kristen, ya dia turun jangan kerja. Dia ini iqomah, Pak. Cuek saja dia. Maka dosa pertama kepala dusun di situ. Ya harus tertibkan. Dusun, kadus boleh panggil. Tegur. Saya pernah mencetop Honda saya di situ. Maghrib lagi asik. Dek, saya bilang, kalian berhenti dulu. Waktu maghrib, sholat. Hormati, ini Aceh. Takutnya saya bukan orang Aceh itu kan. Dari mana. Nah, jadi ini tugas kita bersama. Dakwah itu tidak harus ceramah seperti saya.
Jadi Bapak Ibu berhenti, apalagi kepala lorong berhenti ini di lorongnya, mereka tamu kita di sini. Ya, kita tidak larang mereka kerja, tapi waktu maghrib ya, sakral bagi kita. Toko saja tutup, warung saja tutup, mereka kok enak-enak kerja. Nah, mari kita tegakkan syariat bersama. Mudah-mudahan Islam menjadi mulia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.